Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau kita sudah sering latihan memakan apa aja, insyaallah Allah akan kuat. La yasma'una fiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di konten kami yang membahas seputar Naghom Al-Quran. Kali ini kami kedatangan tamu spesial yang sosoknya ya sudah nggak asing lagi di mata masyarakat, yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, di antara sekian banyak prestasi beliau, pada tahun 2019 beliau menjuarai MTQ internasional di Turki. Nah, bahkan pada tahun 2012 pun beliau telah menjuarai MTQ di Singapura, yaitu cabang tilawah anak-anak. Nah, langsung aja nih kita ngobrol bersama narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Ustadz? Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja biasanya? Ya, kesibukan saya ya kuliah aja sih, sama ngisi-ngisi acara haflah berbagai tempat di Jabodetabek. Masya Allah. Alhamdulillah berkah Al-Quran. Alhamdulillah. Ustadz, kami ini mau nanya-nanya sedikit tentang pembahasan Naghom Al-Quran, khususnya tentang makom jiharkah. Kira-kira bisa gambaran umumnya seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit rinciannya? Ya, kalau makom jiharkah itu memang makom yang akhir-akhir ini sering dibawakan oleh para qori, para imam-imam, karena ya alhamdulillah makom jiharkah itu salah satu makom populer, banyak dibawakan oleh qori-qori. Juga ada makom nahawan juga yang sering dibawakan oleh qori-qori. Nah, tapi jiharkah ini mempunyai karakter yang memang sedih gitu. Jiharkah ini cocok dibawakan dalam ayat yang berkaitan dengan kesedihan, tentang hari-hari akhir, terus tentang pemohon ampun kepada Allah, dan ya pokoknya hal-hal yang sedih-sedih lah gitu. Itu cocoknya lagu jiharkah. Dan lagu jiharkah ini dipopulerkan oleh qori-qori Mesir, yang dulunya qori-qori Mesir itu berdakwah dengan Al-Quran itu ke berbagai negara. Ada di situ, ada dikenal dengan Syekh Abdul Basit, Syekh Mustafa Ismail, terus menjadikan mereka itu sebagai qori yang mendunia, mendakwahkan Al-Quran, terutama untuk lagu jiharkah ini. Bolehkah kami untuk minta izin Ustadz untuk mempraktikkan langsung contoh makom jiharkah ini? Kalau umumnya di dalam MTQ itu ada 3 tangga nada yang dibawakan oleh para qori yang ada di Indonesia khususnya itu. Yang pertama itu jiharkah awal makom, itu nada pertamanya gitu. Contohnya seperti ini. Inna lil muttaqina mafazan wa a'naba. Allah. Ya, itu awal makom. Ada juga nawa, tangga keduanya, dan yang terakhir itu jawab. Nawa itu tangga kedua begini. Hadaiqa wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Istilahnya itu dia itu memberi pancingan gitu, supaya nanti setelah ini ada jawabnya. Jawabnya seperti ini. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
Allah. Itu tinggal kita menambah variasi-variasinya. Karena sekarang juga banyak variasi-variasi baru yang dibawakan oleh para qurra Indonesia itu. Mungkin itu saja. Ya, itu ketiga tangga nada lagu Jiharka. Ya, saya ingin juga mengetes teman-teman nih. Waduh. Karena di PT IKI itu setahu saya banyak kori-kori yang kuliah di sana dan juga banyak para dewan hakim nasional, internasional yang jadi dosen di sana. Pasti ada kelas khusus Nagom Al-Quran di sana itu. Mungkin dari saudara kita siapa namanya? Al-Ghazali. Ustaz. Al-Ghazali mungkin bisa membawakan satu tangga nada lagu Jiharka. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Ya, tapi perlu diperhatikan di sini bahwa ketika kita membaca Al-Quran dengan beberapa lagu ataupun variasi itu, perlu kita perhatikan itu tajwidnya. Jangan sampai kita membawakan lagu, kita asik dengan lagu-lagu, tapi tajwidnya kita biarkan begitu saja. Ada yang panjang, nggak sesuai gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena kita membawakan lagu itu harus sesuai dengan kaidah tajwid juga. Karena bagaimanapun kalau istilah kata guru kita, Abah Musin Salim itu, salah satu dosen di PT IKI itu mengatakan bahwa lagu itu adalah kopralnya, sedangkan tajwid itu jenderalnya. Jadi kita harus mendahulukan jenderalnya. Jadi seperti itu. Terus ya Ustaz ya, selanjutnya untuk lagu nih kan Ustaz ada 7 makom nih Ustaz. Ya. Nah, untuk makom terfavorit Ustaz apa tuh kira-kira? Kalau makom favorit sebenarnya nggak ada sih, semuanya favorit. Semuanya favorit. Jadi nggak pilih kasih lah istilahnya. Tapi saya sering membawakan lagu Nahawan, terus lagu Bayati kan memang itu lagu wajib ya kalau apalagi kalau kita ikut MTQ itu. Ya, contohnya mana Ustaz? Contoh awal gimana? Ya, contoh lagu Nahawan ya. Iya. Jadi yang sedang populer ini banyak yang mengikuti variasi Mustafa Ismail. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa يبدل الله سيئاتهم حسنات. Gak kuat napas. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu lagu Nahawan. Berarti memang makom Nahwan itu memang kayak sedih gitu ya Ustaz? Memang. Kalau makom-makom yang cocok dibawakan untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat itu lagu Ras, lagu-lagu Hijaz, itu cocok ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat, tentang kesenangan gitu. Jadi lagu Nahawan itu, lagu Nahawan Jiharka itu memang notabene-nya mereka itu cocok dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesedihan. Ya, Nahawan itu sedih. Kita lanjut aja Ustaz. Ini saya ingin bertanya-tanya lagi sama Ustadz karena saya juga dari kecil juga udah mengidolakan Ustadz lah gitu. Ya, semuanya ya. Masya Allah, karena dari awal Ustadz juga
ikut MTQ, saya juga di situ sudah apa namanya kayak sering mendengar lagu-lagu Ustadz, makom-makom Ustadz. Nah, juga sering mengikuti lagu-lagu Ustadz kalau apa namanya kalau ada acara-acara. Masya Allah, amin, amin, amin ya Rob, amin ya Rob. Oke, langsung saja Ustadz. Kapan sih Ustadz menurut Ustadz ini kapan menurut Ustadz waktu favorit atau waktu terbaik Ustadz itu untuk bertilawah Al-Quran tuh Ustadz? Melatih suara. Iya, melatih suara gitu Ustadz. Ya kalau dulu-dulu pas awal saya belajar itu, orang tua saya, khususnya ayah saya itu sering menekankan saya itu untuk latihan pagi malam terus, karena jadwal untuk pergi belajar ke rumah guru itu sore. Jadi saya latihan di rumah pagi atau enggak malam. Jadi kata para guru-guru, waktu terbaik untuk menjaga suara atau meningkatkan suara untuk bertilawah itu ba'da subuh. Kalau kita memang betul-betul ingin meningkatkan suara itu, kita ambil waktunya itu ba'da subuh, karena waktu subuh itu karena kita kan setelah tidur sholat itu kan suara agak berat. Nah, dari beratnya itulah kita berlatih supaya kita terbiasa. Jadi suara kita pas pagi-pagi itu biar fresh, biar tinggi gitu. Berbeda kalau kita latihan di waktu siang, sore atau malam, itu kan kita sudah melakukan aktivitas gitu. Jadi suara terasa lelah, apalagi kalau sering ngobrol-ngobrol itu kan memerlukan suara. Jadi itu pengaruh terhadap latihan kita, kuatnya suara kita. Jadi waktu terbaik itu adalah subuh. Tapi karena sekarang saya mungkin udah jarang latihan karena banyak kesibukan juga, karena ngisi acara kan malam-malam. Jadi iya, kadang waktu pagi itu digunakan untuk tidur karena ya sebagai ganti yang begadang tadi malam itu gitu. Ya, kalau kita nggak istirahat itu susah. Kayak kita harus bisa manajemen waktu lah, bisa mengisi waktu untuk istirahat juga. Kayak sedikit gini Ustaz, karena pernah dengar gitu Ustaz, apakah kalau misalnya kita makan makanan yang berminyak atau minum es itu, apakah memengaruhi suara kita juga gitu Ustaz, dalam bertilawah? Iya, bisa juga. Tapi tergantung orangnya sih. Tergantung juga seberapa sering mereka latihan. Kalau kita sudah sering latihan, kita mau makan apa aja, kita sudah terbiasa gitu. Suara kita nggak serak. Kebal ya? Ya, kebal lah itu. Istilah permanen lah. Kecuali kalau memang kita lagi kecapean, misalnya udah ngaji nih tiga kali latihan keluarin suara, terus kan capek suara kita. Jadi itu pengaruh juga. Jadi kalau berkaitan dengan makanan itu 50-50 ya, kadang berpengaruh, kadang juga tidak gitu. Tapi ada sebagian kori-kori, bukan sebagian, malah sebagian besar. Sebagian besar para kori itu merokok. Nah, itu Merokok. Apakah Ustadz juga merokok? Alhamdulillah saya enggak. Karena dari ayah, dari kakek saya itu enggak ada yang merokok, dari keturunan kita, dari keturunan ayah itu enggak ada yang merokok. Jadi kita diusahakan untuk jangan mendekati rokok lah. Tapi alhamdulillah walaupun saya merasa bahwa teman-teman juga mengatakan rokok itu bisa memperbagus suara. Nah, itu dia. Justru saya itu sebaliknya. Sebaliknya ya? Rokok itu bisa membuat suara kita itu serak dan batu-batu dan segala macam. Jadi tergantung orangnya, dan juga tergantung seberapa sering kita latihan. Jadi kalau kita sudah sering latihan memakan apa aja, insya Allah Allah akan kuatkan suara kita. Tapi kalau untuk awal-awal teman-teman mau belajar, usahakan jangan mendekati makanan yang dingin, terus yang pedas, yang berminyak. Kalau pas awal-awal mau latihan jadi qori gitu. Tapi kalau udah lama, mulai dari anak-anak gitu, udah terbiasa mengaturkan ayat suci Al-Quran dengan tilawah, insya Allah pada masa sekarang pun kalau mau makan apa aja, mau makan berminyak, es,
suara kita tetap terjaga gitu. Jadi seperti itu. Untuk buat motivasi kita juga gitu, apa sih pengalaman yang berkesan gitu saat Ustadz mengikuti MTQ gitu? Momen yang paling berkesan itu seperti apa? Momen yang paling berkesan itu khususnya pribadi saya ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang hebat karena Al-Quran, bisa membahagiakan orang tua karena Al-Quran, bisa bersanding dengan para guru-guru besar karena Al-Quran, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa karena Al-Quran, karena berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh karena sebab Al-Quran itu, kita yakinlah kita adalah orang yang dimuliakan Allah. Misalnya kalau kita di acara itu, yang lain ada yang ngisi ceramah, ada yang ngisi sambutan dan sebagainya, dan kita diposisikan sebagai orang membaca Al-Quran. Jadi kita sebagai perantaranya Allah gitu. Berbeda kalau orang ngisi acara lain gitu, kita sebagai perantaranya Allah untuk menyampaikan wahyu Allah gitu. Itu pengalaman paling berkesan. Kalau salah satu momen yang paling berkesan buat saya itu ketika saya menjuarai MTQ internasional di Turki. Itu bertemu dengan Presiden Erdogan, presiden terbaik yang dikagumi oleh umat Islam seluruh dunia. Ya. Beliau kalau mendengar bacaan Al-Quran, beliau nunduk sambil menetes air mata gitu. Ketika saya jalan di depan beliau itu, beliau itu nunduk gitu. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau ada orang Al-Quran yang membaca Al-Quran di belakang beliau, pasti beliau itu langsung menghadap ke orang yang membaca Al-Quran gitu. Adat dari Presiden Turki. Dan dia alhamdulillah mengatakan kepada saya, Masya Allah, ajib ya sahabat. Beliau istilahnya itu memuji kebesaran Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada saya. Gitu. Jadi istilahnya beliau mengucapkan selamat, motivasi kepada saya gitu untuk terus membaca Al-Quran, dan saya mengatakan alhamdulillah, ini merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau langsung memeluk saya, Insya Allah. Dan ya, di waktu yang sama pas setelah itu saya langsung menelpon orang tua saya langsung sedih, sujud syukur gitu. Karena ketika saya tampil di MTQ internasional di Turki sampai saya juara 1, saya membayangkan wajah kedua orang tua, bagaimana proses mereka, kerja keras mereka sampai mendidik saya menjadi qori terbaik. Itu adalah hasil kerja keras dari orang tua gitu. Tidak akan pernah saya menjadi seperti ini tanpa dari dorongan doa orang tua. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah saya kemarin udah 2 hari saya pulang umroh, pergi bersama orang tua, pergi bersama mertua, pergi bersama istri. Semoga kita juga bisa menyusul. Amin. Berkah Al-Quran. Berkahnya Al-Quran itu jadi gitu. Iya, karena Rasulullah itu mengatakan Innallah yarfa' bihadzal kitab aqwaman. Orang yang membaca Al-Quran itu sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang membaca Al-Quran dengan setinggi-tingginya gitu. Jadi yakinlah teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk di lingkungan orang-orang yang qori, hafiz, yakinlah hidup teman-teman akan bahagia. Tidak ada kesusahan di dalam hidup kalian, insyaallah, karena Al-Quran yang menjamin gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan juga untuk kita berterima kasih juga sama orang tua kita gitu. Jangan lupakan orang tua kita. Mau kita sehebat apapun di dunia ini, mau kita setinggi apapun derajatnya, di hadapan orang tua kita adalah anak kecil yang suka menangis. Motivasi terbesar kita. Motivasi terbesar kita adalah orang tua. Baik Ustaz, terakhir ya, saya pernah baca di komentar ya di sosial media Ustaz, bahwa Ustaz pernah membawakan lagu irama jiharka, tetapi dengan murotal ya, bersama Ustaz Abdul Somad ya. Di sana saya membaca komen orang-orang di sana, banyak yang bilang, Masya Allah sedih sekali mengingat orang tua, mengingat kampung ya. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin mendengar langsung tuh irama jiharka dalam bentuk murotal ya, penasaran ya.
Coba bisa nggak Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi itu lagu Jiharka dengan cara merotal ya. Karena kemarin saya sempat mengisi acara sama Ustadz Abdul Somad, beliau mengatakan bahwa ada sebuah kitab yang ada di Brunei itu. Kitab itu menuliskan bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah itu dengan lagu Jiharkah pas imamnya. Karena memang lagu Jiharkah itu memang lagu yang sedih ya. Dan juga banyak orang-orang Arab dulunya itu membawa lagu Jiharkah. Jadi diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi itu juga menjadi dalil bahwa kita ketika membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk membaca dengan lagu, dengan nagom Al-Quran, dengan makom gitu. Atau di dalam hadis Rasulullah itu Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian gitu. Perindahkan Al-Quran itu. Karena isi dalam Al-Quran itu indah semuanya. Mukjizat, satu mukjizat Rasulullah. Maka dari itu kita harus memperindahkan bacaan Al-Quran. Karena itu menjadi pahala buat kita, baik orang-orang membaca maupun orang mendengarkannya. Insyaallah. Oke Ustaz, mungkin cukup sekian wawancara dari kami seputar Nagom Al-Quran. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ustadz berikan kepada kami. Insya Allah apapun segala perbincangan yang telah kita lakukan pada waktu ini menjadi amal jariah untuk kita semua, dan khususnya untuk kami para pejuang Al-Quran yang ingin memperdalam tentang ilmu tilawah Al-Quran. Insya Allah teman-teman, ya mungkin itu yang telah udah kita sajikan kepada kalian semua. Insya Allah kita bisa mengambil apa yang kita butuhkan untuk khususnya untuk memperdalam ilmu Al-Quran ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.